Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan rahmat dan hidayahnya kita dapat melaksanakan mengikuti majelis yang dimuliakannya ini. Tidak lupa salawat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insya Allah kepada kita sebagai umatnya yang masih istiqomah dalam ajarannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku, ihwatul iman yang ada dimanapun, kita akan lanjut di kajian tafsir Ibnu Katsir, terjemah bahasa Indonesia di ayat 35 dan 36. Baik, sebelum itu mohon dukungannya untuk channel ini, di like, di subscribe, ditonton, atau di komen ya. Kita bisa diskusi untuk yang berkaitan dengan kajian-kajian ini atau apapun yang ingin ditanyakan, silahkan bisa di kolom komentar. Baik sahabat-sahabatku, kawan-kawanku, ihwatul iman, saudara-saudaraku dimanapun berada, kita akan mulai untuk kajian tafsir Ibnu Katsir terjemah bahasa Indonesia di ayat 35 dan 36 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asyajarah ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعد عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Dan kami berfirman, hei Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi, baik di mana saja yang kamu sukai. Dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Lalu keduanya digelincirkan oleh setan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula, dan kami berfirman, turunlah kamu, sebahagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Allah berfirman mengabarkan kemuliaan yang dikaruniakannya kepada Adam setelah dia memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam. Maka mereka pun bersujud kecuali iblis, bahwa dia diperkenankan Adam untuk tinggal di surga di mana saja yang ia sukai, memakan makanan yang ada di surga sepuas-puasnya, makanan yang banyak, lezat lagi baik. Para ulama berbeda pendapat mengenai surga yang ditempati oleh Adam. Apakah berada di langit atau di bumi? Mayoritas ulama berpendapat bahwa surga itu berada di langit. Al-Qurtubi menuturkan bahwa kaum Mu'tazilah dan Qadariyah berpendapat bahwa surga itu berada di bumi. Konteks ayat tersebut menunjukkan bahwa Hawa diciptakan sebelum Adam masuk ke surga. Hal itu secara gamblang telah dikemukakan oleh Muhammad bin Ishaq. Ia mengatakan, seusai mencela iblis, Allah Azza wa Jalla mengarahkan pandangan kepada Adam yang dia telah mengajarkan kepadanya semua nama benda, lalu dia berfirman, Ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini. Maka setelah Adam memberitahukan nama-nama benda itu kepada para malaikat,
Allah berfirman, bukankah sudah aku katakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi serta mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Dan seterusnya. Sampai firman-Nya, innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Lebih lanjut Muhammad bin Ishaq mengatakan, kemudian tertidurlah Adam. Menurut keterangan yang kami terima dari ahlul kitab, yaitu dari ahli kitab Taurat dan lainnya, dari Ibnu Abbas dan ulama lainnya. Kemudian diambil sepotong tulang rusuk dari sisi tubuh sebelah kiri dan membalut tempat itu dengan sepotong daging. Sementara Adam masih tertidur, lalu Allah menciptakan dari tulang rusuknya itu istrinya Hawa. Selanjutnya dia menyempurnakannya menjadi seorang wanita agar Adam merasa tenang bersamanya. Allah berfirman, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Hai Adam, tempatilah olehmu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai. Sedangkan firman-Nya, wala taqraba hadhihi syajarah, dan janganlah kamu dekati pohon ini, merupakan cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala bagi Adam. Imam Abu Ja'far bin Jarir rahimahullah mengatakan, yang benar adalah bahwa Allah Azza wa Jalla telah melarang Adam dan istrinya untuk memakan buah pohon tertentu saja dari pohon-pohon yang terdapat di surga dan bukan seluruh pohon. Tetapi keduanya memakan buah dari pohon tersebut dan kita tidak tahu pohon apa yang ditentukan Allah itu. Karena dia tidak menjelaskan hal itu kepada hamba-hambanya baik di dalam Al-Quran maupun dalam hadis sahih. Di dalam tafsirnya, Ar-Razi juga mentarjih tafsir ayat tersebut tetap dibiarkan samar. Dan itulah yang lebih tepat. Dan firman-Nya, fa'ajallahuma syaitanu anha. Lalu keduanya digelincirkan oleh setan dari surga. Domir pada kata anha itu kembali ke kata jannah atau surga ya. Sehingga maknanya sebagaimana bacaan ashim, fa'ajallahuma, yaitu menyingkirkan keduanya. Fa'akhrajahuma minha kana fi, dan keduanya dikeluarkan dari keadaan semula, yaitu dari pakaian, tempat tinggal yang lapang, rezeki yang menyenangkan dan ketenangan. Firman-Nya, wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din aduwwun wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Yakni tempat tinggal, rezeki, dan ajal sampai waktu yang ditentukan, serta batas yang ditetapkan, dan kemudian datang hari kiamat. Maksud ayat tersebut ya. Nah kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumul jumu'ah fihi khuliqal adamu wa fihi udhilal jannah wa fihi ukhrija minha. Sebaik-baik hari yang di dalamnya matahari terbit adalah hari Jumat, di mana pada hari itu Adam diciptakan. Pada hari itu juga ia dimasukkan ke surga, dan pada hari itu juga ia dikeluarkan darinya. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Ar-Razi mengatakan, ketahuilah bahwa di dalam ayat ini terdapat ancaman keras terhadap berbagai bentuk kemaksiatan dari berbagai sisi. Pertama, orang yang menggambarkan apa yang terjadi pada diri Adam alaihissalam disebabkan keberaniannya melakukan kesalahan kecil itu. Maka ia akan merasa benar-benar takut untuk mengerjakan berbagai macam kemaksiatan. Seorang penyair pernah mengemukakan, langsung artinya ya, hai orang yang senantiasa melihat dengan dua mata tertutup, dan orang yang menyaksikan sesuatu hal dalam keadaan tidak sadar, kau sambung dosa dengan dosa yang lain, lalu kau berharap menemukan jalan menuju ke surga serta mendapat keuntungan ahli ibadah.
Apa kau lupa terhadap Robmu ketika dia mengeluarkan Adam dari surga ke dunia hanya dengan satu dosa? Nah, syair ini berkaitan dengan kita harus hati-hatian dalam melanggar atau ya melakukan dosa. Karena Nabi Adam pun dengan kecil, suatu tindakan yang kecil yang dilarang Allah itu bisa sampai dikeluarkan dari surga. Oke, Ar-Raji menuturkan bahwa Fatih Al-Mushili mengatakan, kita adalah kaum yang dahulu menghuni surga, lalu iblis menjerumuskan ke dunia, maka tiada kami rasakan kecuali kedukaan dan kesedihan, sehingga kami dikembalikan ke tempat dari mana kita dikeluarkan atau surga. Jika dikatakan bila surga yang darinya Adam dikeluarkan itu berada di langit, sebagaimana dikemukakan oleh jumhur ulama, lalu bagaimana mungkin iblis masuk ke surga tersebut padahal ia telah diusir dari sana sesuai ketetapan takdir? Bukankah ketetapan takdir itu tidak dapat ditentang? Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa iblis itu kemungkinan menggoda keduanya dari luar pintu surga. Dalam hal ini Al-Qurtubi telah menyebutkan beberapa hadis tentang ular dan memberikan penjelasan yang baik dan berguna tentang hukum dan membunuhnya. Oke, itu ya. Itu untuk ayat 35-36 surat Al-Baqarah. Ya, itu untuk tafsir Ibnu Katsir, terjemah bahasa Indonesia untuk sesi kali ini. Baik, sebelum kita tutup, kita akan biasakan untuk mendoakan saudara-saudara kita di Palestina ya, yang seiman, yang mendapatkan musibah, mendapatkan kezaliman-kezaliman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anzil mustad'afina minal mu'minina fi Palestin. Allahumma ansur mujtahidina fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma ansur musliminal mustad'afina fi kulli makan. Allahumma shdud wat'ataka ala a'da'id dini minal kafirina wadzalimina fi Palestin wa fi kulli makan. Ya Allah, selamatkanlah kaum mukmin yang lemah di Palestina. Ya Allah, tolonglah orang-orang yang berjihad di Palestina dan di berbagai tempat. Ya Allah, tolonglah kaum muslimin yang lemah di berbagai tempat. Ya Allah, keraskanlah siksamu kepada musuh-musuh Islam, orang-orang kafir dan zalim di Palestina dan di mana saja. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, itu saja untuk kajian kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, jadi amal ibadah untuk kita semua. Dan ibadah kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, sekali lagi mohon dukungannya untuk channel ini. Tolong di subscribe, tolong di like, tolong di komen, dan ditonton untuk video-video sebelumnya sampai selesai ya. Oke, terima kasih. Ditutup saja dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin.